nggak mau berbuat baik sama kalian nggak berdosa aku. Iya, kadang Saya mereka ini nggak goblok. diberkati. Ya. Iva, kadang aku heran mereka ini bukan hanya goblok masalah agama ya, kadang masalah sosial juga goblok gitu loh. Iya nggak? Nggak, Iya. nggak diginin. Mm-mm. Apologet otot ada nggak yang punya inisiatif? Teman-teman, kita mau galang donasi nih buat Nigeria, saudara kita lagi apa? Boro-boro ya? Iya nggak? Inilah, Harus. ini gobloknya nih, makin goblok nih. Kapan kalian ngantar ke Palestina? Kau nggak tahu kapal Sumut itu, salah satunya itu kapal Bangwan, itu mengantarkan bantuan ke Palestina pakai kapal masing-masing. Tahu kau? Anak-anak Teos apa yang dibuatnya untuk saudaranya di Nigeria? Malah ngemis-ngemis sama orang Islam minta bantu. Hantu? Blau, bodat, lagadang, Hantu. bodat, lagadang. Iya. Ini loh kelakuan anak-anak dewa ini. Ya, merusak peradaban, merasa paling baik. MPD kalian itu. NPD Iya, kalian itu. Narcissistic harusnya galang personality donasi. disorder. Kayak, coba kalian di Komal-Komal Kristen kompak. Ayo kita galang donasi buat saudara kita di Iya, Nigeria, Nigeria. boro-boro. Ini enggak uangnya umat Islam pula yang ke Palestina yang diurusinya. Apa kata? Iya, Ada pula kemarin di goblok. Facebook ya. Lu tahu nggak di Facebook bunyi gini, orang Papua kan? Ini saya bingung dengan orang Islam yang ada di Indonesia ini. Dia kirim bantuan ke Palestina, tapi saudara-saudara di Papua masih lapar. Lah emang, loh, kau kan Kristen kan banyak. Gereja kau kan mewah-mewah, pendeta kau kaya-kaya. Lah kenapa kau masih miskin? Kan itu pertanyaannya. Kok ngemis pula, kok ngadu pula sama kami orang Islam? Kami membantu saudara kami itu kewajiban. Wajib kami membantu saudara kami. Ada turun kewajiban kami. Wa umatukum umat tawahid. Lah kau, sesama anak Tuhan kau Emang bantulah. goblok ya. Jangan kau minta tolong. Goblok banget mereka ini memang. Kalau ngomong gantian. Jangan kau masuk di komal kami, kau pula yang mengatur kami. Gantian kau kek sikih cek. Iya, berarti kan udah tahu kan ada di Nigeria tadi. Ya apa di Nigeria tadi? Apa kaitannya dengan agama Islam? Ya kan yang Kita kan bicara siapa? agama. Kalau kau bicara tentang orang, nih kutunjukkan kau data nih. Kalau bicara tentang kelakuan orang beragama, nih kutunjukkan kau data lengkap sepanjang sejarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Juan Cole. Ya, tunjukkan kau data nih. Kau tunjuk nih. Kalau mau kau membandingkan, ya kan? Malu kau nanti, tapi kau nggak ada malu sih. Kalian memang nggak ada malu, kurasa. Nggak peduli kalian nih. Kutunjukkan kau bagaimana kelakuan kalian sepanjang peradaban. Nih ya. Nah, ini kalau kita pakai data, kalau kau berani pakai data nih. Ini bukan aku yang bilang, ini Oten, Juan Cole ya. Kau baca ini di Inform Comment, 20th Century Death in War and Political Violence by Religion. Ini by agama. Ya, kematian baik dalam perang dan ini berdasarkan agama. Kau tengok ini berapa jumlah ini. Kill by Christian of European Heritage nih. Segini orang Kristennya, segini orang Islamnya. Ini kelakuan. Bahkan ada yang mengatakan itu kan masalah politik. Nih dijawab sama Juan Cole ini ya. Gak bisa dikatakan ini cuma politik. Ini ada kaitannya dengan agama. Nih ya, kau tengok nih. Nih. Mengenai kekerasan politik, orang-orang yang memiliki warisan Kristen pada abad ke-20 telah menghabisi puluhan juta orang dalam 2 perang dunia dan penindasan kolonial. Pembunuhan besar-besaran ini tidak terjadi karena orang Kristen Eropa lebih buruk atau berbeda dari manusia lainnya, tetapi karena mereka yang pertama kali mengindustrialisasikan perang. Karena memang kalian anak-anak Tuhan yang membuat senjata dan menjualnya dan mengejar model nasional. Terkadang dikatakan bahwa mereka tidak bertindak atas nama agama. Ini kata orang dibantah sama Juan Cole, melainkan atas nama nasionalis. Namun, sungguh betapa naifnya agama dan nasionalisme saling terkait erat. Raja Inggris adalah kepala gereja Inggris. Ini perang salib, itu Paus Urbanus kedua yang menghimbau. Itu raja, apa itu? Gereja. Nah, kau tengok ini nih, doktrin. Kau tahu nggak doktrin penganiayaan dan doktrin penjajahan? Nih, namanya doktrin inter caetera. Doktrin inter caetera ini adalah doktrin legalitas dari Paus Alexander keempat untuk memberikan hak kepada Eropa untuk menjajah. Kemudian disambung dengan doktrin Dum Diversas. Tahu kau Dum Diversas? Doktrin yang mengizinkan Paus Nicholas kelima mengizinkan Raja Alfonso dari Portugal kelima untuk menjadikan orang Islam sebagai budak. Itu. Nah ini baru berdasarkan agama. Nah sekarang di Nigeria itu apa alasannya? Agama. Coba kau tunjukkan sama kami data-datanya. Kayak aku nunjukin data. Kenapa? Rata-rata
Dulu ISIS itu dianggap dari teroris Islam. Tahu-tahu si Obama itu, siapa namanya tuh, Osama bin Laden itu dulu bekerja sama dengan Presiden Amerika tuh masalah apa? Ada itu datanya dalam politik itu. Nggak perlu kita bahas di sini. Ini bukan room politik, ini room agama. Tapi aku punya datanya itu. Kalian mensupport kejahatan karena kalian penjual senjata. Anak-anak teos, anak-anak dewa. Nggak usah kalian depan kami pakai data kalau bicara sama saya. Tunjukkan data di Nigeria itu. Tunjukkan data Nigeria, cepat. Sabar biar aku cari ya. Kau 300 tahun lamanya Yerusalem kampung halamanmu, kampung halaman Tuhanmu itu damai di bawah pemimpin khalifah Islam. Lupa kau? Dan bahkan Islam ini mengeluarkan Eropa dari kegelapan. Lupa kau? Bagaimana teriakan takbir Allahu Akbar memerdekakan negara Indonesia ini? Lupa kau? Kau bahas-bahas pula Nigeria yang nggak tahu kau apa-apa terjadi di sana, entah apa-apa yang terjadi di situ. Kau bawa pula agama kami. Jadi kalau bicara itu minimal kau pelajari dulu, analisa dulu. Yang namanya orang beragama pasti ada yang jahat, tapi masalahnya agama yang mempelopori kejahatan itu yang kita bahas di sini. Dulu. Nih, Nigeria menganggap bahwa tuduhan dari Trump, dengarkan baik-baik nih, si Trump, apa Presiden Amerika kalian itu, si Trump yang menuduh bahwa umat Kristen dibantai di situ, tapi Nigeria menolak, mengatakan bahwa kami tidak menggenosida orang-orang Kristen di Nigeria. Baru ini, kalau memang terjadi pembantaian, udah lama lah keluar, masih banyak lah PBB turun tangan segala macam. Ini si Trump yang mengembar-gemborkan. Lalu kalian oten percaya, sebagaimana kalian percaya kata si Kudis. Inilah kelakuan kalian ini. Giliran ada isu yang seolah berpihak kepada kalian, langsung kalian angkat rame-rame. Nanti baru tahu malu. Gitu kalian. Bahkan orang Islam pun juga ditarget di sana. Teman-teman nih, kutunjukkan nih dari Al Jazeera. Ini kalian nggak bisa kalian menipui kami, karena kami juga punya orang-orang yang bisa membongkar kebusukan kalian itu. Nih ya, ini Al Jazeera nih. Dari Al Jazeera nih teman-teman ya. Nih. Nigeria reject claim of Christian genocide as Trump most military action. Ini Trump yang bilang, si Trump. Kenapa? Karena dia sakit hati, wali kota New York itu Islam. Dia sakit hati, tidak gagal dia untuk menyebarkan agamanya, memuliakan agamanya. Karena kelakuan anak-anak teos semakin menjadi-jadi, kurang ajarnya. Jadi percuma. Jadi percuma kalian mengatakan agama kami kasih selagi kelakuan kalian. Contoh sih, siapa yang ketembak kemarin itu? Yang ketembak mati kemarin itu kan dia yang mendukung untuk senjata beredar di Amerika, mati karena senjata. Ciki-ciki-cik siapa namanya itu? Si Gejikucik, si Gujikik, si Jongkik, siapa itu? Nih, yang mengatakan bahwa Nigeria itu Kristennya digenosida itu Trump, bukan sejarawan, bukan ahli. Nih, si Trump ini udah jelas nih nggak suka sama Islam. Nigeria tolak klaim genocide Kristen. Trump pertimbangkan aksi militer. Nggak bisa kalian tepo-tepo kami sekarang. Ini dari Al Jazeera. Nigeria mengatakan akan menyambut baik bantuan dari Amerika Serikat dalam memerangi kelompok bersenjata. Dan kalian tahu juga korbannya adalah orang Islam. Nih ya, sementara Presiden Trump terus mengecam negara Afrika Barat yang diklaim sebagai penganiayaan terhadap umat Kristen. Bullshit kalian itu. Memang suka kalian menipu-nipu, menipu-nipu dalam kemuliaan Tuhan. Nih, para pejabat dan pakar di Nigeria pada hari Minggu membantah klaim Trump mengenai pembunuhan massal terhadap umat Kristen dan menyatakan bahwa Boko Haram dan kelompok terkait Al-Qaeda menargetkan orang-orang dari semua agama di negara dengan penduduk terbanyak di Afrika tersebut. Nggak ada kaitannya dengan agama. Nih, namun Trump yang telah memerintahkan pemerintahnya untuk mempersiapkan kemungkinan aksi militer cepat. Ini memang kelakuan anak-anak Tuhan ini memang mau jual senjata. Jadi mereka itu dulu, kalian tahu nggak Irak dulu? Si JWB Bush itu. Apa isu yang disebarkannya? Dibilangnya di Irak itu ada senjata pembusnah massal. Sampai detik ini nggak ada. Kenapa? Memang hasratnya untuk menjual senjata agar orang lain pecah belah. Ini kelakuan anak teos. Apa yang kau tunjukkan itu? Data apa itu? Dari mana itu? Siapa yang rilis? Ini Al Jazeera. Apa itu? Apa itu? Presiden kasus ini sering dibawa sebagai contoh tindakan negara terhadap kelompok apa minoritas. Ini? Kau dibawa data apa? Aku bawa Al Jazeera, kau bawa apa?
Buka aja, Wi juga yang kau tinggal bawa, dibuka aja, Mak Jang. Apa yang kau bawa ini? Nggak ngerti aku. Ya, Kalau kayak gitu kami juga bisa. Enggak. Aku bawa Enggak, kenapa? data dari Kenapa Al rupanya? Jazeera. Nigeria membantah itu pembantaian Kristen. Kenapa? Karena korbannya itu dari Boko Haram juga orang Islam. Nggak ada kaitannya. Bukan agama kami yang biadab, agama kalian. Kenapa? Karena yang mengembuskan Kan isu ini jelas adalah ditulis anak di situ. Teos. Berdusta dan Dia jelas segala hal di situ, dasarnya. Bang. Muslim Apa ditulis Syariah, di situ? betul nggak? Siapa penulisnya? Siapa? Ini kan udah jelas Wikipedia yang nulis. Wikipedia. Tepuk tangan Nandar buat Wikipedia Nandar. Nandar, tepuk tangan Nandar. Nandar, hargai Wikipedia. Hei Mak Jang, terkadang aku memang heran aku sama anak-anak Teos ini. Ngomong duluan, berpikir baru belakangan. Kau tengok ini kan aku tunjukkan kau dari media Al Jazeera ini media ini media yang legalnya ada. Kau Wikipedia yang bisa dirubah-rubah orang nih Al Jazeera nih. Nih, kau tengok ini ya. Di sini dikatakan Nigerianya saja. Nigeria mengatakan akan menyambut baik bantuan dari Amerika. Yang mengatakan oten di situ dihabisi adalah si Trump, Presiden Amerika Serikat, bukan ahli. Dia mengatakan bahwa oten dibantai di situ. Para pejabat dan pakar di Nigeria pada hari Minggu membantah. Kau tengok nih, para pejabat dan pakar di Nigeria pada hari Minggu membantah klaim Trump tuh ngibol anak Teos. Ya, Mengenai kalau pembunuhan media massal mainstream juga terhadap kan umat ada, Kristen jadi- dan menyatakan bahwa Boko Haram dan kelompok terkait Al-Qaeda menargetkan orang-orang dari semua agama di negara dengan penduduk terbanyak di Afrika tersebut. Kau ini apa kaitannya dengan agamaku? Kita lagi bahas agama di sini. Kan aku bilang kalau kejahatan umat beragama, Kristen paling banyak membunuh sepanjang sejarah. Awak kau. Ayatnya ada. Bahkan Tuhan kau pun ikut berperang. Anak kecil dibantai Tuhanmu ada. Datanya ada nih. Kau tengok nih. Ini gara-gara ini nih. Gara-gara di agama kau Tuhan pun berperang. Merasa hebat kalian nih. Kalian bilang Tuhan kalian gak pernah berperang. Bohong kali kalian. Nih. Kemudian Tuhan maju berperang yang dilawan orang. Giliran dia jadi orang dia mati dilawan orang. Pas dia jadi Tuhan orang dilawannya. Inilah agak lain nih Tuhan kalian nih. Ketika Tuhan kalian jadi Tuhan, orang dilawannya. Ketika dia jadi orang, orang yang melawan dia. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari Daud berbantalah Tuhan melawan orang yang berbantal. Dilawan sama Tuhanmu orang. Giliran dia jadi orang, dia yang dilawan orang, mati dibunuh orang. Dan Itu siapa yang melakukan kan pemerintahan Daud kan? Bukan di apa sini bukan apa masyarakatnya ini tulisan? benar. Kau pun heran aku loh. Makanya tadi kan Baca kita, ini. yang kita bahas tadi Kau itu baca apa? ini nih. Kemudian Tuhan akan maju berperang. Iya, Apa memang tulisannya? Tuhan yang maju berperang. Terus kenapa? Ya berarti Tuhan Masalahnya menentukan apa? perang lah. Berarti agama kalian memang agama perang. Yang kita bahas tadi kenapa kalian nggak membalas? Kan betul kan? Yang membalas ya Tuhan. Yang benar. Ya, Apa makanya aku masalahnya? bilang bullshit. Inilah, Apa kau tahu masalahnya? tidak? Daud itu diajarkan Tuhan berperang. Untuk apa Tuhan mau mengajarkan Daud berperang kalau kau tidak boleh membalas? Hantu belau. Ini loh. Ya kan dia pemerintahnya di situ. Ya kan Dia sesuai orang yang ditulis dia yang dia Dia orang kitab. nggak? Biarkan pemerintah Itu yang tentara-tentara yang Musa mengurus itu, yang ya. diperintahkan di Bilangan pasal 31? Hah? Tentara-tentara Musa di Bilangan pasal 31 mengambil merampas perempuan yang tidak perawan, yang masih perawan, itu pemerintah dia. Apalah kau ini, kemana kau pergi, ku tampar kau. Kau bilang, oh Daud kan pemerintah. Lah itu yang disuruh tentara-tentaranya itu pemerintah mereka. Ah kau. Bersama Bunda Gembala ini sulit kalau kalian nggak menguasai ilmu kalian. Sulit kalian. Belajar kalian menguasai ilmu pengetahuan kalian dulu. Agama kalian pelajari dulu dengan baik ya. Jangan munafik depan kami. Nggak bisa depan Bunda Gembala munafik. Ku cabut lidah kalian. Kenapa? Kitab kalian itu udah kukuasai. Nggak semua sih. Tapi ya yang penting-penting udah kuasai lah. Contoh. Kalian agama yang boleh memerangi. Loh. Tanpa menjadi Islam kalian sudah mengikuti ajaran Islam. Contoh itu. Ukraina itu. Ukraina itu oten. Tapi dia melawan nggak ketika diperangi? Melawan. Berarti ajaran Tuhan kalian tidak bisa dilaksanakan di sebuah negara. Itu cuma omon-omon aja. Makanya aku bilang, Gabriel, mama mau ditampar kau diam nggak? Diam dia ini. Tapi ketika negaranya, iya kami ikut aja lah. Karena dia tahu itu tidak rasional. Omon-omon aja kalian itu. Nggak ada satupun oten yang ditampar pipi kiri kasih kanan. Bah, banyak kali cerita kalian. Coba tunjukkan sama aku. Kalau Yesus saja ditampar nggak dikasihnya yang kanan. Apa kata dia? Apa salah saya? Kata dia. Melawan dia itu. Kalau dia pas saya, tamparlah balik nih ha.
Duh, Majang. Inilah kalian itu mendapatkan informasi dari kitab yang kontradiksi karena ditulis oleh banyak orang yang tidak jelas. Lalu kalian mentafsir ayat itu, lalu comot yang mana yang enak kalian ambil. Kami nggak bisa kayak gitu. Kami baca semua kitab kalian, ada kontradiksi di situ. Di satu sisi Yesus mengajarkan jangan melawan orang yang jahat kepadamu, termasuk pemerintah, nggak boleh melawan. Kenapa? Pemerintah itu orang. Mana itu? Tetapi tiba-tiba kalian pakai hukum pemerintah yang adalah hukum orang. Nggak bener ini. Itu lucu kan? Hukum pemerintah dengan hukum Tuhan berbantahan. Tuhan mengajarkan kepada orang yang termasuk pemerintahan, karena pemerintah itu yang memerintah orang. Hai Majang. Kalian kalau aku bilang, selagi umat Islam membaca kitab kami secara mendalam dan mempelajari kitab kalian, gak berkutik kalau perang argumen dengan kami. Kalau perang fisik pun belum tentu kalian menang. Karena kalian rata-rata pengecut. Kalau kami rela mati demi agama kami, kalau kalian enggak. Si Kudis TV belum apa-apa udah kabur ke luar negeri. Si Paul Jong belum apa-apa udah kabur ke luar negeri. Sapiudin Cikitiu belum apa-apa udah kabur ke luar negeri. Supi Kuntul itu menghujat dari luar negeri. Dewi Bulan apa-apa di luar negeri. Kenapa kalian pengecut? Konon katanya kalian pikul salib, pikul sempak aja kalian nggak mampu. Banyak cerita kalian. Kalian fitnah pula agama kami. Salah kalian berhadapan dengan saya. Saya ini pendebat. Saya bukan ustazah. Saya pendebat para penghujat agama saya. Ya, pendebat orang yang suka memframing agama saya. Saya akan mendebat orang-orang yang banyak takia Korintus. Saya ini orangnya. Tapi kalau kalian menghadap ke diri saya untuk belajar berdiskusi, mari. Bunda Gembala baik, nggak gigit Bunda. Tapi kalau kalian memerangi saya, udah jatuh hak saya untuk memerangi orang yang memerangi saya. Kalian tukang geruduk, bohong kali. Itu si Rudionya sudah bilang tadi malam bahwa dia digeruduk sama Oten gara-gara dia menyerang Edis. Banyak kali bacot kalian. Rudionya saja kabur dari rumahnya gara-gara digeruduk sama kalian. Jangan kalian bawa-bawa kami, nggak ada urusan dengan kami ya. Kalian katanya agama kasih. Giliran orang Nigeria kenapa-napa minta tolong sama kami. Kalianlah kumpulkan dana. Urusan Palestina pula yang kalian urus. Kenapa kalian orang Islam berdonasi untuk Palestina? Kami di Nigeria dihabisi. Kalianlah keluarkan uang kalian. Giliran penghujat kalian bayar mahal. Banyak pula cerita kalian. Ada yang kalian notet nih. Salah kalau kalian tuh berhadapan dengan saya. Kenapa kalian secara argumen itu selalu babak belur? Karena kalian itu bicara dulu baru berpikir. Kalau saya enggak, saya pelajari dulu baru saya bicara. Saya enggak berani membicarakan sesuatu yang belum saya pelajari. Saya tidak bisa bahas itu. Saya diajarkan di agama saya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menasihati kami. Apa katanya? Ya, dahulukanlah pikiranmu daripada lidahmu. Bahkan banyaklah diam sampai disuruh bicara. Jangan kau bicara sampai disuruh diam. Nah gitu. Jangan kau banyak bicara sampai kau disuruh diam. Muak orang mendengarkan kau. Berbicaralah, banyaklah kau diam sampai kau sendiri disuruh bicara. Nah masalahnya di sini aku disuruh bicara. Kalian yang nggak terima, minggat kalian dari sini. Gitu. Kami ini harus meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Ya Gabriel, jangan tidur di sini di Komal anak Bunda ya. Di sini tempat mengedukasi anak Bunda. Silakan Gabriel bertanya saja kalau awam dan silakan menjelaskan kalau berilmu. Ya Gabriel anak Bunda. Bunda nyanyikan dulu untuk Gabriel ya. Anak Bunda. Di sini bertanya saja. Anak Bunda Gembala. Silakan bertanya saja. Halo Gabriel. Bunda nyanyikan satu lagu lagi ya. Ini dia Bunda Gembala. Dia Leo iyo. Inilah kerja Bunda mengembala domba, mencabut lidah para serigala. Jika kalian kesini naik hanya bertanya, Bunda menjawab dengan penuh rasa kasih. Tapi kalian kalau kesini niatnya untuk menghujat, sini ku buat muka kalian kayak banci. Salah gitu. Salah lagunya salah. Kalau kalian naik untuk menghujat, sini kalian biar aku cabut dan ku sikat. Udah moderator belum? Rasa saya apa? Udah moderator belum? Mbak Duali udah. Rasa sayangnya, lihat dari dekat, dari jauh, Bunda manis sekali. Apalagi Gisek? Kenapa kok diturunin tadi? Mana aku tahu, nggak layak kau mungkin di sini sama moderatorku mungkin. Alah, main tuh. Ngapain? Kau bawa wik kau. Kami bawa situs Al Jazeera yang dipakai oleh banyak orang menjadi Ya, kenapa? sumber. Kan kita semua manusia juga toh.
Bukan masalah dibuat manusia, yang membuatnya orang penipu dengan orang yang tidak berdosa itu beda. Yang ada badan hukumnya dengan yang ada badan hukumnya beda. Wik-wik itu banyak bisa diedit, bisa orang menipu di situ, bisa diedit itu. Bisa Mana ya pernah itu di kan Al kampus? Jazeera juga bisa Kau diedit pernah kan. mana yang mengeditnya orang yang punya otoritas. Al Jazeera itu bukan orang sembarangan. Di Wikipedia bisa kau edit sembarangan. Nah, makanya di kampus tidak pernah Wikipedia menjadi sumber literasi. Kalau situs berita boleh di kampus kalau bikin makalah. Pernah Enggak, kuliah? sekarang kan balik lagi yang tadi jawab pertanyaan Gak tadi. usah banyak cerita. Sekarang ku tanya sama Mana lu dulu ya. Kita buktinya? di sini bahas agama, bukan Iya. bahas kelakuan umat beragama. Karena Iya. kalau kita membahas kelakuan umat beragama, kan sudah kutunjukkan data orang Kristen paling banyak melakukan Oh. kerusakan secara peradaban. Iya, Itu data dari yang tadi Profesor lagi. Juan Kol. Mana buktinya Muhammad Sekarang ketemu ku tanya Allah sama tadi? Kau menuduh Nabi Paulus Muhammad itu ketemu bukan sama, yang bukan bilang dari Nabi Muhammad tangan- ketemu sama Allah siapa? Enggak, kan tadi kau menuduh. Siapa yang bilang bahwa kami bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Kenapa? Karena pertemuan-pertemuan yang goib itu bukan hal yang bisa kami buktikan, tetapi bisa kami rasionalkan. Contoh, ketika kau menolak Nabi Muhammad itu diutus oleh Tuhan, kau tunjukkan satu ajarannya yang sama seperti ajaran kalian, menjolimi diri sendiri dan menjolimi orang lain. Baru itu dikatakan ajaran iblis. Karena nggak mungkin Tuhan mengajarkan untuk memperbaiki peradaban. Sementara sebanyak itu ajaran Islam semuanya dipakai sama Oten. Contoh, Enggak. Islam mengajarkan boleh kalian memerangi kalau kalian diperangi. Kristus mengajarkan jangan melawan orang yang diperangi. Yang dipakai oleh orang Kristen apa? Ajaran Nabi Muhammad. Contohnya di mana? Ukraina. Contohnya di mana? Di Inggris. Contohnya di mana? Spanyol. Bahkan orang Spanyol belum dilawan udah melawan orang. Makanya aku bilang ajaran Tuhan kalian tidak berlaku. Ajaran Nabi Muhammad walaupun kalian tolak tapi kepake. Ini yang namanya rasional. Ajaran yang sejalan dengan sosial, budaya, masyarakat. Paham? Ini bukti kalau ini ajaran dari Tuhan. Pakai rasional kita membuktikannya, Dek. Udah. Ajaran ke agama kau mana yang bisa dipakai di dunia Enggak. ini? Balik yang tadi kan kau bilang Paulus itu Gak ada cerita hanya balik-balik. hayalan Kau dia di yang sini ketemu menjadi sama orang yang Tuhan. mengikuti aturanku. Kalau kau nggak sanggup berdiskusi mengikuti aturanku, ya udah kau turun. Di sini yang boleh mengikuti diskusiku, mengikuti narasiku. Contoh, ku buktikan bahwa ajaran nabiku rasional, bisa dipakai di mana saja. Bahkan Oten pun mengikutinya. Ajaran Tuhanmu mana yang bisa dipakai? Ya semua bisa dipakai. Mana? Coba. Apa? Ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan bisa dipakai. Bisa. Oke, alamatmu bisa kau tunjukkan biar kami coba. Teman-teman 1,2 tolong datang ke rumah dia untuk tampar. Dia dikasih nggak pipi sebelahnya? Coba kau Sherlock dulu agamamu. Alamat biar kami buktikan dulu. Enggak, coba lo kau Tapi tampar dulu. kalau orang kau Kristen membuktikan kepada orang Islam, coba kau perangi orang Islam. Kalau nggak kami perangi balik. Ah itu ajarannya. Enggak. Kau perangi orang Islam, kami perangi balik. Nggak usah. Kau tunjukkan bukti kalau kau mengikuti ajaran Yesus. Banyak cakap di sini nggak ada guna. Ya udah, silakan, Kau datang tunjukkan. aja. Ya udah. Sherlock alamat. Kasih alamat di sini. Teman-teman, 1,2 orang. Mari kita buktikan kalau dia mengikuti ajaran Yesus ya. Sherlock alamat. Kasih di bawah. Aku tunggu. Ya, berarti gini. Teman-teman, rekam dengar. ini teman-teman, Dengar. catat ini, bawa ke pihak kepolisian bahwa orang ini membuktikan bahwa dia mengikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Bilang nanti ke pihak polisi, kami diizinkan untuk membuktikan kalau dia mengikuti ajaran Yesus karena kami orang yang ingin membuktikan omongan dia. Kalau kayak apa gitu, kau buktinya? kan berarti Ya udah, kau menguasai tunjukkan pemerintah juga. Kan sekarang pribadi Kau kan, kau tunjukkan tampar aku. alamatmu. Aku hanya mengimbau orang-orang untuk membuktikan kalau kau pengikut Yesus. Katanya kau pengikut Yesus. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Tolong kau tunjukkan alamatmu di sini, Sherlock. Enggak, dengar dulu. Udah siap ngomong. Omon kau pengecut. Kau tuh cuma panjang bibir aja, nggak kasih orang ngomong. Emang panjang bibirku nggak apa-apa, tapi kau tunjukkan kalau kau Omongan pengikut kau tuh Yesus. nggak ada- Tunjukkan. nggak ada Kau ininya, nggak ada isinya. Kalau kami jangan kau Cuman- uji. Kau coba Cuman lawan bibir kau kami. aja yang monyong itu. Orang Islam, kau perangi orang Sumatera Barat, kau perangi orang mayoritas Islam. Kalau nggak habis kau. Kalau ajaran kami jelas, kau tantang kami bisa kami lakukan. Contoh, apabila kami diperangi maka kami akan memerangi. Coba kau perangi kami. Oh, habis kalian. Nggak bisa. Ternate, Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Madura. Beh. Tapi coba kau ikuti ajaran Tuhanmu. Apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Sherlock alamat, biar kami buktikan. Jangan omon-omon. Ngapain ajaran cuman omon-omon dipraktekkan tidak? Apa gunanya? Sherlock cepet. Makassar pun akan ikut. Makassar juga tuh, Malaysia juga tuh. Jangan diuji orang Islam. Sudah pernah terbukti ketika umat Islam dijajah, kami melawan. Tuanku Imam Bonjol, tuanku Tambusai, ya sultan kami. Nggak ada kami biarkan kalau negara kami dijajah, kami diam saja. Nah kalau kau kan diajarkan, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Coba Sherlock, jujurlah padaku, kalau kau memang lelaki yang dipegang hanya lah perkataannya.
Udah. Jangan kau cuma ngomong-ngomong aja. Ayo cepat, alamat mana? Kami pengen mencobai kau. Kau ditampar pipi kiri, berani nggak kau dikasih pipi kanan? Coba. Udah. Ah, banyak kali bacotmu. Makanya aku bilang Bisa ngomong. omon-omon aja kau. Ajaran hayalan saja. Hayalan itu nggak ada buktinya. Bisa Kalau kami ngomong. bisa. Coba kau buktikan umat Islam ini kalau kau pancing, kalau kau serang kami, diwajibkan bagi kami melawan orang yang menjajah kami. Ah, itu kami umat Islam. Terbukti dengan adanya pangeran siapa namanya Tuanku Imam Bonjol. Ah, dengan adanya pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Islam itu. Karena wajib bagi kami melawan orang menjajah kami. Udah. Cepat Sherlock, alamatmu. Kami mau menampari mukamu biar kami tahu kau betul-betul mengikuti ajaran Yesus. Jangan cuma omon-omon. Udah. Cepat Sherlock. Udah bisa lama ngomong kali, belum? Bang. Kau bukan ngomong Sherlock. Udah bisa ngomong belum? Sherlock. Udah Apa bisa yang mau ngomong belum? Sherlock. Yang kau bilang tadi kan, aku yang ditampar. Oke. Sekarang kan gini kan, di Alkitab juga ada. Bahkan sekarang kau kan bilang Udah. kau ngikutin Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kau Iya. kau ngikutin itu kan? Kau Iya. ikuti itu. Iya. Nah, berarti kalau kau ditampar pipi kirimu pasti kau kasih yang sebelahnya kan? Iya. Jangan lawan kau kan? Ya udah kami pengen membuktikan Sherlock agama alamatmu biar kami coba. Iya. Sekarang dengar gini. Nah, di Alkitab juga tertulis tangan Tuhan yang ada di dunia siapa? Pemerintah kan? Kau tunjukkan Iya, dalil kalau enggak. kau bicara berarti Tuhan kau minta tolong sama pemerintah untuk membela kehormatan kau. Tapi Tuhan kau sendiri menyuruh kau diam. Berarti kau disuruh diam tapi minta tolong Iya, sama biarkan pemerintah. Tuhan yang mengadili kan? Ya udah kau tunggu aja Tuhan Pengadilan kau membantu Tuhan yang kau. ada di Makanya bumi kau ini Sherlock. siapa? Kau Pemerintah, Sherlock kan? alamat, biarkan pemerintah yang menolong kau nanti. Udah. Ya udah. Ya udah Silakan Sherlock datang. alamat. Sherlock. Ya Datang. udah Sherlock. Ya Ya udah kayak mana datang mau ke sini, datang? di- Ya udah di Sherlock, apa? Sherlock. Sherlock. Di Osaka, Kiseki. Ya udah kau Sherlock biar ada nanti banyak orang yang nontonin di luar negeri juga ada. Ya udah, Sherlock, Osaka, Sherlock. nah. Ya, di mana Osaka, alamat Osaka isi. keluargamu? Kalau nggak keluargamu yang Indonesia lah biar kami coba ke keluarga. Ya udah datang Ya. di Batam. Ya, di Batam. Di mana alamatnya? Biar ku catat. Oh ya, keluargaku udah di Batam. Ya udah silakan. Teman-temannya di Batam. Di mana alamatnya? Di Batu Haji, Tanjung Piayu, Batam Silakan, Center. di Tiban, di Tiban. Di mana? Di mana? Di Di Mega Tiban. Mall, dekat Mega Di Mall. Di Tiban. mana? Di mana? Di Di Batu Tiban. Haji. Batu Haji di Tiban. Di Tiban apa? Tiban Kampung, Tiban McDermott, Tiban Permai. Di mana? Tiban mana? Tiban 5. Tiban 5. Oke, ku catat dulu ya. Alamatnya apa? Lengkap. Teman-teman, video ini jadikan bukti. Ya, jadikan bukti. Kalau kalian ketemu keluarganya, bilang salam dari Siki. Enggak usah datang ke sini aja, datang ke tempat aku aja yang di Osaka sini. Keluargamu kan sama Kristen kan? Ngikutin agamamu kan? Iya. Ya nggak udah usah sama repot-repot itu. keluarga. Ya datang Mereka juga nggak ke ngikutin aku agama. ya. Berarti kau aja Datang- yang ngikutin Yesus. Mereka Iya. nggak ngikutin gitu. Datang juga ke aku ya. Nggak, ya kau nanti kami datang ke Ya situ. udah. Yang di Indonesia aja dulu, mahal ongkos ke sana. Coba tunjukkan alamatmu. Coba, ayo teman-teman. Dia Ya, berani. datang lah. Dia berani. Ini baru Kristen sejati teman-teman. Mereka Ya, datang. berani pikul salib. Ya alamat mana? Batam apa namanya? Batam apa? Batam. Ya tapi kalau pemerintah yang mengurus nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya Kan udah. kau yang bilang. Kan kau bilang nggak boleh melawan. Nggak apa-apa. Pemerintah yang ngurus. Nggak apa-apa. Apa? Iya, kalau pemerintah yang memenjarakan nggak masalah dong. Inilah teman-temanku bilang. Omon-omon munafikun. Lah kok mau nafik kan tadi bilang tadi. Munafik kau, Pengadilan berarti dunia agama ada kau nggak siapa? bisa diimplementasikan. Itu cuman omon-omon supaya indah aja kedengarannya. Apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Pemerintah itu juga orang disuruh sama Tuhan kau untuk apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Ujung-ujungnya kau minta hukum kepada pemerintah. Artinya hukum Tuhan Pemerintah kau tidak pengadilan di berlaku. dunia Hukum ini pemerintah yang ada berlaku. supaya apa? Supaya mengadili Kalau bukan? kau kalau kau tinggal di Arab, berarti kau terpaksa ikut hukum Arab. Iya. Berarti teman-teman, orang Kristen ini teman-teman, mereka itu tidak konsisten, agamanya tidak bisa Kok nggak mengatur kehidupan konsisten? mereka. Ya iyalah, kalau kau tinggal di Tertulis Arab, kan kau di ikut Alkitab hukum tetap Arab. mengikuti pemerintahan yang Kalau ada di Arab, kalau di tempati Arab kan? mencuri potong tangan. Berarti Ya. kalau kau tinggal di Arab, kau ikuti itu. Iya. Berarti kau langgar ajaran Tuhanmu. Yang di sana Enggak disuruh untuk melanggar, apa? enggak Jangan melanggar. melawan orang yang jahat. Enggak melanggar. Berarti ajaran Tuhanmu itu kalau berbenturan dengan ajaran Islam, kau malah ikuti Islam karena kau tinggal di negeri Islam, gitu. Aku tetap mengikuti Alkitab. Loh, katanya kau kalau seandainya tinggal di negara, kalau kau dilawan kau Iya. ikuti ajaran pemerintah. Ya karena di Inilah aku Alkitab bilang kau tertulis seperti itu hipokrit. juga. Iya ya udah, berarti seandainya kau tinggal di negara Arab, maka kalau mencuri potong tangan, betul kan? Iya. Karena Ya kan di udah Alkitab kalau tertulis begitu, seperti itu. akhirnya hukum yang terpakai adalah hukum Islam. Ya udah gini, kalau kau tinggal di negara Udah negara terbukti. Kristen, kau ngikuti hukum mana? Oh, enggak lah kalau hukumnya zolim. Karena di dalam agamaku diperintahkan tidak Ya, itu- boleh tunduk kepada kezoliman. Itu makanya banyak pembantaian
pembantaian Nggak ada terjadi. apa pembantaian, buktinya Banyak Islam pembantaian malah orang Islam memberedakan terjadi Anda. karena Nggak ada, mereka kau banyak kali mereka nggak mau mengikuti pemerintahan tersebut. Bukan, nggak ada kayak gitu. Di dalam Islam itu yang tidak boleh itu diikuti adalah kezoliman. Kalau ada orang Kristen yang menginkuisisi, kami melawan. Nggak ada ceritanya kami ikut. Enak aja kau. Kau pikir kami botol? Pembantaian orang Muslim kan? Yang justru dibantai itu Katolik membantai Protestan. Anak-anak Baptis dibantai sama orang-orang Martin Luther. Jangan kau menipu. Yang dibantai itu orang Yahudi 6 juta jiwa oleh orang-orang Kristen. Kau. Iya, coba lah tinggal di negara Kristen. Kau nggak ikutin Kalau aturannya. kami tinggal di negara Kristen, kalau aturannya itu tidak bertentangan dengan syariat agama kami ikut. Tapi Ya. kalau dia suruh, misalkannya tidak boleh pakai jilbab, kami tentang. Ya coba. Kami tentang. Ya Iya, coba. bukan masalah dicoba, tapi itu kami itu pasti itu. Makanya banyak yang menentang. Makanya kami menyuarakan. Ya Tidak coba boleh di Cina, Islamophobia. di Cina Ini gimana kami. di Cina? Di Cina tadi itu gimana? Apa ini kau bilang Cina-Cina? Kalau kami itu memilih. Kami lebih baik tinggal di mayoritas Islam daripada tinggal di mayoritas Kristen. Makanya dilarang oleh agama kami. Jangan menjadikan mereka aulia. Itu perintahnya. Kami nggak disuruh bodoh. Kami disuruh pintar. Disuruh berpikir. Jangan menjadikan oten aulia. Artinya tidak boleh kami menjadikan kau pemimpin kami. Makanya kalau ada orang Islam yang tinggal di negeri kafir dan mereka terzolimi, maka mereka yang memilih. Tapi mereka harus menentang kalau mereka berani. Mati pun mereka menentang kezoliman. Mereka syahid, matinya masuk surga. Di agama kau kayak mana? Ya kebanyakan apa? Kan nggak berani kan Nggak menentang. ada, kebanyakan nggak berani. Kok nggak berani apa kau ini? Yang kau bilang ajaran agama, bukan orangnya yang kau tanya agamanya kayak mana. Kalau di agama kau kan, kalau kau tinggal di negara Arab, kau ikut hukum Arab, maka agama kau nggak berlaku di Arab. Kalau kau Kristen, karena kau ikut Arab jadinya. Lah, kok nggak berlaku? Kan tertulis juga di Alkitab. Kan ku bilang tadi, di dalam ujung-ujungnya kan nggak berlaku ajaran Yesus tampar pipi kiri kasih kanan, kan nggak berfungsi ajaran kasih itu kan, karena kau tinggal di Kok nggak Arab terpaksa berfungsi? ikuti pemerintah. Buat pribadi berfungsi iya. lah. Apa? Tadi kau bilang kalau kau ditampar berarti kau pakai negara untuk memenjarakan orang yang nampar kau. Bullshit kau itu, Dek. Udahlah turun kau, nggak ada gunanya. Bodoh aku lama-lama. Bibirmu aja yang panjang Ripa. Ya nggak apa-apa lah, kau kebohongan kau yang panjang. Nggak apa-apa bibir panjang daripada kedustaan yang panjang. Kau kedustaanmu dari tadi berbolak-balik. Iya, tampar pipi kiri kasih kanan, Sherlock ya. Tapi nanti kau dipenjarakan pemerintah ya. Burit. Kali ceritamu cipirit. Kalau kami nggak ada cerita. Makanya kami nggak perlu kami tinggal di negara-negara kafir. Kalau tinggal di negara kafir terjolimi, ya udah kau yang pilih. Kau yang pilih sebagai umat Islam. Nggak ada cerita kalian nangis-nangis. Kan Allah yang bilang jangan menjadikan mereka aulia. Makanya berkumpul kita, bersatu padu kita umat Islam. Ini kalian ketika kalian dikuasai mereka dan kalian terjolimi, mengadu kalian sama Allah. Allah sudah katakan jangan menjadikan mereka aulia. Iya, cipirit sekali mereka ini. Banyak kali ceritanya. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, iya itu ajaran Yesus, aku ikut. Sini alamatmu. Nah, datanglah. Tapi nanti kalau kau di penjara, kalau kayak gitu hantu. Makanya kalian tuh kalau kontradiksi ajaran kalian jadinya. Yang satu sisi apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, yang satu sisi minta tolong sama pemerintah. Berarti kau diam aja, tapi pemerintah kau suruh kerja, kayak gitu. Manja kali kau. Ya, mama kau ditampar, kau suruh pemerintah yang ngurus gitu. Ini udah kelakuan kalian. Ketika orang tua mau ditampar, kau diam aja, berdoa kau Tuhan baik. Tapi kau suruh pemerintah yang adalah orang-orang Islam. Artinya kan gak kepake ajaranmu di dunia ini. Inilah kelakuan kalian. Mengaku si paling kasih, tapi kelakuan kalian berimplikasi membawa kalian ke durhakaan kepada orang tua kalian. Masa orang tua kalian ditampar pipi kiri kalian gak ngelawan? Gak masuk akal kalian ini. Makanya Rudianis gak mau. Kata Rudianis, berilah pipi kiri, tampar pipi kiri kasih kanan, tetap dibenarkan, tapi jangan kasih mukamu, kata Rudianis. Yang gitu. Ada pembelaannya terhadap, dia tahu secara doktrinal tidak mungkin kita kalau ditampar kita tidak boleh ngelawan. Tahu dia itu bertentangan dengan rasional. Tetapi karena itu tertulis di kitabnya, mau apa lagi? Memang begitu tertulis, maka dilayangkan ayat lain, ikutilah pemerintah, ajaran Paulus. Ujung-ujungnya ajaran Paulus lebih tinggi daripada ajaran Yesus. Seperti itu. Senang kan teman-teman muslim melihat bagaimana kita mempertontonkan mereka itu dengan kelakuan mereka yang hanya omon-omon. Kenapa saya keras begitu teman-teman? Karena saya sudah masuk ke dalam perang argumen. Mereka menuduh, nggak ada bukti. Apa Nigeria yang mengatakan Nigeria itu terjajah Kristen semuanya?
si Trump, sama kayak kelakuan si JW Bush itu yang mengatakan di Irak ada senjata pemusnah massal. Sampai detik ini nggak ada pun. Sementara Irak udah berkecai. Kenapa? Kalian jual senjata, kalian biadab, kalian kayaknya negara kalian itu karena jual senjata. Dan perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kalian yang memulai, nggak ada orang Islam. Kalian tuduh pula orang Islam yang memulai, ada ya kalian. Hei, Majang, Majang. Inilah kelakuan, inilah kalau bicara tanpa ilmu. Sembarangan aja. Ya udahlah ya, teman-teman Kristen, kalau awam naik bertanya aja lah. Nggak usah kalian tuh memaksakan diri untuk menjelaskan keagamaan kalian depanku. Dah tahu kali aku. Secara tekstual, kontekstual, faktual ya. Aku nggak mau mempermalukan kalian sebetulnya, tapi kalian kadang-kadang pengen kali mempermalukan diri entah apa-apa aja. Ya halo, makhluk awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya penggemarnya Bang Nandar sama Uni Rifan nih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sehat selalu untuk Uni Rifa, untuk Bang Nandar. Alhamdulillah, saya senang, sangatlah senang saya. Kalau bisa saya minta tanda tangan, PR saya minta tanda tangan, bener luar biasa bener. Alhamdulillah. Nggak perlu tanda tangannya. Ilmu yang kami sampaikan kalau memang bermanfaat, ambil, kumpulkan, dokumentasikan, lalu sebarkan kembali. Amin, amin. Caranya mudah kok. Sekarang kita sudah punya teknologi. Misal, kalau memang apa yang kami sampaikan itu data-data dari saya, misalnya data-data yang keluar dari situs-situs yang valid, ambil, jadikan itu sebagai kajian, sampaikan, sebarkan kembali. Kenapa? Perpanjang tugas kami, perpanjang. Rasulullah itu diperpanjang ajarannya oleh sahabat, sahabat diperpanjang oleh tabiin, tabiin diperpanjang oleh tabiin kemudian para ulama kemudian. Nah kami, apa yang kami sampaikan kalau memang kami tidak terbantahkan dan datanya itu valid, sampaikan. Begitu caranya. Oke. Ini saya sering mengikuti semuanya ya. Kemarin ada yang ngoceh-ngoceh nih. Edis TV itu, aduh kelakuan itu orang. Udah si Edis TV udah babak belur ya, udah babak belur dia. Kalau apa namanya? Dia meminta pertolongan. Kita nggak perlu ngurusin Edis TV, biarkan Rudi Iskariot yang mengurusi dia. Nggak ada, kita biarkan itu udah diurus sama anak Teos, dengan anak Teos saja yang urusan. Kita uruskan ajaran aja, kita imbau ajaran, belajar dari kejahatan mereka supaya kita tidak terlibat seperti mereka. Begitu aja ya. Oke ya. Kasihan Bang Yusuf, kemarin kan dia on cam sama Bang Yusuf. Nggak perlu dikasihani Ustaz Yusuf yang naik. No, tidak perlu kasihan dengan Ustaz Yusuf PI, dia yang naik sendiri ya. Jadi tidak perlu mengasihani orang yang memilih untuk naik ke komalnya Oten. Saya anti sekali begitu ya. Kalau ada orang Islam yang naik ke tempat Oten dan kalian melihat dia seolah-olah diperlakukan dengan tidak baik, kalian nggak perlu kasihan karena itu pilihan dia. Makanya saya bilang, agama kita mengatakan jangan menjadikan mereka aulia. Lalu kita menjadikan mereka aulia dan kalian terjolimi, kalian tidak perlu dikasihani. Karena Al-Quran sudah ajarkan itu. Bang. Ya. Saya ngerasa wah saya satu dim itu kayaknya dia tuh di komalnya, aduh habis-habisan itu. Ya, itu yang dia pilih. Ustaz Yusuf yang memilih ya. Biasa. Kita nggak ada urusan dengan itu. Siap. Oke bro ya. Saya pengennya ada Uni di situ, ada Nandar mau komal. Nggak berani dia. Saya terakhir saya mempermalukan Tuhannya ya. Di komal dia ya. Jadi nggak. Di komal dia. Ya, terakhir saya terakhir mempermalukan dia nggak berani. Nama Rifa ini nama yang paling ditakuti Skudus TV ya. Nggak akan dia berani naikkan. Oke. Iya. Oke. Pokoknya udah sehat selalu lah buat Uni Rifa dan Bang Nandar. Sehat selalu lah untuk semuanya. Udah cukup lah, saya senang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tadi ini apa mencet naiknya ini karena tadi kan kebetulan saya PMI juga kan di dekat sama Osaka kan, sama yang Oten tadi. Jadi dia bilang di Osaka. Nggak usah, itu cuma tes aja. Nggak usah, itu cuman kita nggak mungkin nampar mereka, nggak mungkin. Kenapa? Kita dilarang untuk menzolimi orang-orang yang tidak zolim. Tapi saya cuman mau membuktikan mereka itu betul-betul nggak mengikuti ajaran Tuhannya. Kalau kita kan jelas, kalau kita diperangi kita buktikan, nggak mungkin. Kita diharamkan menzolimi orang yang tidak zolim. Itu aja. Kita nggak boleh memulai itu.
geram aja dengarnya mau seleb di Ya, Osaka ada ya, itu. kira dia kan nggak Ada ada itu. orang-orang yang Islam atau Ada gimana banyak. dekat sini Banyak kan. banyak orang Islam yang nonton di sini, banyak ada yang di Jepang, ada yang di Australia, ada yang banyak. Insya Allah nggak. Kita sebenarnya cuma mau membuktikan kalau mereka itu cuma omon-omon aja ya, nggak ada penting-pentingnya kita. Nggak mungkin juga saya nampar mereka, zolim saya nanti. Seperti Ya, itu. ya Oke itu Bang aja ya. nih. Sip. Iya ya. Assalamualaikum. Nandar, gua mau sholat zuhur di sini. Ini ada Bang Ben lah. Oh, udah pergi Bang Ben lah. Jadi teman-teman ya, ini sudah 2 jam lewat 40 menit juga. Nandar, lu jangan langsung tiba-tiba matiin. Gua closing statement dulu Nandar. Ya. Jadi saya hanya membuktikan dari tadi pagi itu bahwa rata-rata mereka itu naik itu tidak membawa literatur yang mereka baca dan mereka ketahui, tapi mereka membawa pandangan bahwa agamanya itu pasti benar dan orang-orang yang seagama dengan mereka itu tidak pernah berbuat salah dan pasti benar, tapi orang yang tidak seagama dengan mereka itu pasti salah. Buktinya apa? Omongan yang mereka bawa itu dasarnya dari Wikipedia, dari perkataan ini merilis yang mengatakan adalah para pejabat dan pakar di Negria. Ini datanya dari Al Jazeera. Maka kita tidak perlu terprovokasi teman-teman. Dan lucunya adalah ketika saudaranya yang teraniaya minta tolongnya sama kita. Ketika saudara kita teraniaya mereka tepuk tangan. Ini kelakuan nih. Saya nggak bilang semuanya ya. Tapi pengikut Sikudis TV itu rata-rata begitu. Karena yang membela Sikudis TV rata-rata penghujat. Yang melawan si Rudi Iskariot, coba kalian tengok orangnya. Baik-baik kan tadi malam kan? Santun-santun kan orangnya. Lucu kan? Giliran ada Oten yang agak berbeda sedikit, contoh lah pengikut Oneness itu kan di anatema itu. Tapi rata-rata mereka baik-baik gak nyerang Islam terang-terangan. Tapi giliran pengikut si Herder Kudus TV, pengikut Sopi Katul Bagatul, itu semua penista agama yang memiliki kebencian jelas, nampak. Nih makanya aku bilang, aku berharap Densus 88 pun turun tangan dengan ini, karena ini berpotensi menjadi teroris mereka nanti. Jangan cuma arah ke Islam aja, lihat. Coba lihat mereka ini. Ajarannya langsung nih. Anak kecil pun boleh dijadikan tumbal loh. Bayangkan. Dan itu faktanya ada di Irlandia, 796 anak. Di Indonesia ini memang mereka tidak mungkin bersikap seperti itu karena kita mayoritas. Tapi apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Ya, dulu Poso pernah terjadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Kenapa? Kalau kita terus perang argumen lama-lama si anak Teos ini tersakiti terus karena mereka tak bisa bantah data-data saya. Akhirnya apa? Licik caranya. Rudi Yohanes saja itu mereka mau persekusi, mau mereka geruduk, itu pada sama-sama anak Tuhan. Apalagi saya, apalagi Nandar. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati di tangan mereka. Nauzubillah min dzalik. Tapi saya bilang tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena memang orang-orang seperti saya ini dibenci sama mereka. Kenapa mereka benci kepada saya? Karena apa yang saya sampaikan itu melukai iman mereka. Karena mereka tidak bisa bantah. Padahal saya orang yang sangat-sangat tidak memulai tapi reaktif. Saya reaktif. Gitu loh. Kalau ketika saya membuka koma, saya dahului dengan kalian bertanya saja. Mereka malah menyerang. Ketika dibalikin, dibal-balin, mereka malah ngamuk, tantrum, ayan, kejang. Inilah kelakuan mereka anak Tuhan. Dibalik-balik sama mereka. Dibolak-balik mana benar, mana salah. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu terjadi 500 tahun dulu, 400 tahun dulu, puluhan tahun dulu. Itu terjadi sepanjang sejarah. Tahu nama peristiwanya apa? Yang pertama, inkuisisi, perang salib, asimilasi paksa. Itu terjadi. Nah mereka tuh di Islam, apa namanya peristiwanya? Kejahatan Islam. Ada satu kejahatan umat Islam. Kalau kalian baca, ntar aku minum dulu ya. Nama kejahatannya itu oleh negara-negara Kristen disebut dengan genosida orang Armenian yang dilakukan oleh Turki Ottoman. Kalian baca sejarahnya itu. Tapi setelah didalami, ternyata ada beberapa negara yang menolak bahwa itu disebut dengan genosida. Kenapa? Pada waktu itu orang Islam menghadapi pengkhianat-pengkhianat yang beragama Kristen yang berpihak kepada Rusia. Itu terjadi guys. Dan ternyata korbannya bukan hanya dari Karesteng, juga orang Turki Ottoman juga ada korban. Nah dan lagi pula pada waktu itu paham nasionalis memuncak naik ke atas di Turki Ottoman. Sementara sebelumnya, sebelum terjadi perang Armenian itu ya,
Itu sudah terjadi kedamaian bertahun-tahun di mana Turki Ottoman menguasai daerah itu dan orang Armenian Kristen aman damai di situ. Nah, kenapa terjadi peperangan? Lama-lama memang begitu. Pertama kita aman dulu nih ya. Taruhlah di Indonesia nih ya. Nauzubillah min dzalik ya. History will repeat itself. Contoh lah, kita contoh dua kasus. Ya. Kasus pertama Yerusalem. Yerusalem itu 372 tahun aman di bawah pimpinan Islam. Kemudian muncul Paus Urbanus kedua yang menghimbau orang Kristen Eropa untuk menjajah dan mengambil kembali dan menghabisi nyawa orang Islam Yahudi di situ. Darah setinggi tumit di situ, oke? Setelah itu baru Salahuddin Al-Ayyubi kembali mengambil. Itu fakta. Kedua, teman-teman. Negara Turki Ottoman dan Armenian, berapa tahun itu damai itu ya? Ntar saya tunjukkan datanya ya. Ntar ya. Armenian damai. Nah, tidak lama kemudian teman-teman, semakin berjalannya waktu, muncul gesekan terus. Nih, umat Kristen Armenia hidup relatif damai dan terlindungi di bawah pemerintah Turki Utsmani Ottoman selama 450 tahun. Bayangkan teman-teman. Nah, ini ya. Baru terjadi kemudian peperangan antara orang Kristen Armenian. Nah, memang ada, saya akui, memang kita jujur, ada pembantaian anak-anak kecil dan orang-orang yang tidak bersalah yang adalah Kristen Armenian yang dilakukan oleh Turki Ottoman. Tapi ingat, ini karena sudah ada gesekan-gesekan dan ini yang saya khawatirkan di Indonesia. 90 tahun kita hidup damai berdampingan, mayoritas Islam, minoritas Kristen. Tapi lama-lama karena kelakuan sekudis TV, yang saya takutkan adalah perang agama. Seperti yang terjadi di Poso. Itu yang ditakutkan. Karena itu terjadi di Armenian. Dan bahkan Israel tidak mengakui bahwa ini adalah genosida. Israel loh. Kenapa? Karena pada waktu itu Turki Ottoman juga jatuh korban di situ. Kalau genosida itu adalah pelakunya tidak ada korban jiwa. Seperti yang terjadi suku Aborigin, suku Indian. Mereka tidak berani melawan karena memang tidak mampu melawan. Kalau ini mereka orang Armenia itu berpihak kepada Rusia. Mereka itu berkhianat. Seperti itu. Ya, silakan Gabriel. Saya mau sholat zuhur sebentar lagi, sekitar 10-15 menit lagi paling lama. Oke. Apa yang mau kau tuduhkan seorang Kristen, Rifa? Saya tidak menuduh, bro. Sorry bro, saya bukan orang Kristen yang suka menuduh. Saya membawakan data. Saya membuktikan bahwa kalau kalian mengatakan orang Islam itu kerjaannya merusak peradaban, justru kubuktikan. Justru orang Kristen yang paling banyak merusak peradaban. Nih. Kok kau pula aku bilang menuduh? Emang kami Kristen suka nuduh-nuduh? Saya mengcounter, menjawab. Nih, saya bawakan data. Nih, ini menurut Juan Kol. Kok saya pula yang nuduh? Saya di sini menunjukkan bahwa anak-anak Teos rata-rata kejang kalau naik ke sini. Jangan kau putar balikkan, Gabriel. Coba kau tunjukkan diksi tuduhanku. Kau kan gini, supaya kau tunjukkan, kau buktikan kalau omongan kau benar ya. Diksi tuduhan itu seperti apa? Coba. Diksi tuduhan, contoh nih. Contoh, ya enggak yang kuucapkan sepanjang live ini, yang mau kau kritisi, yang mana tuduhannya? Ya, kau bilang anak-anak Teos itu, anak-anak Teos, kau kan menganggap nih anak-anak kami lah nih anak-anak Teos ini. Iya, anak-anak dewa, anak-anak Teos, yang ngaku-ngaku anak Tuhan, kelakuannya biadab sepanjang sejarah. Itu menurut kau tuduhan atau bukan? Maksudku, umat Kristen kan mengarahnya ke umat Kristen ini pembuat memang, kerusuhan. Betul, kan? Iya. Nah, itu tuduhan atau fakta sejarah menurutmu? Itu tuduhan lah. Oke, kalau begitu kau komplain sama Juan Kol, profesor sejarah yang mengatakan bahwa memang kelakuan kalian yang paling banyak menghabisi nyawa. Nih kau baca judulnya nih. 20th Century Death in War and Political Violence by Religion. Nih, Kill by Christian of European Heritage. Ini yang biru, ini Kristen yang menghabisi nyawa. Kau tengok ini penjelasan dari Juan Kol. Nah, ini kau tahu siapa penulisnya? Ini. Pendiri dan pemimpin redaksi Informed Comment, Profesor Sejarah Richard P. Mitchell. Ini bukan tuduhan, tapi ini penelitian. Ini fakta namanya, karena hasil penelitian. Siapa yang meneliti? Profesor Juan Kol. Mana bukti-bukti konkretnya? Nah, ini bukti konkretnya. Kau tengok ini. Ini doktrin interkaitera. Nengok ke sini, Bang. Nengok kalau diskusi sama saya, tengok sini. Biar kau nanti jangan tanya-tanya lagi. Di mana ajaran Kristen, ajaran Yesus itu membuat kerusuhan atau ajaran Paulus atau Petrus? Nih, ada. Oke, ini bukan ajaran rusuh ini. Oke, kutunjukkan ya. Nih. Ini ya. Oke, kau yang minta ya, Bang ya.
Nih, aku kalau bicara pakai data, nggak suka aku kayak kalian. Nih ya. Ini kitabmu sendiri yang bilang. Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Tuh. Lanjutnya sekali lagi ya. Satu ayat lagi. Karena mana tuh ayat itu? Hei, ayat 35 aku bacakan. Ntar. Anehnya aku pula yang disuruh baca. Dia yang Kristen awak disuruhnya baca. Inilah. Mana tadi itu? Mana ini? Biar lengkap dia, biar apakah itu Ya lucunya kau kan yang menjelaskan. Kok aku yang baca satu perikop, kau yang jelaskan. Kalau gitu, kalau kau suruh aku membaca satu perikop, nggak perlu. Aku udah baca satu perikop, tapi kau yang menjelaskan. Kok aku yang kau suruh baca? Lucu kau Kristen ini loh. Mereka yang mau menjelaskan, kita yang disuruh. Artinya gini loh teman-teman. Beban penjelasannya diletakkannya ke kita. Kita disuruhnya baca. Lucu. Kau yang jelaskan itu. Kalau cuma satu, itu dia kan masih Iya nambah. kau ya. Iya kau yang kau tunjukkan sudah. Kau tunjukkan. Jangan aku yang kau suruh. Setelahnya biar Inilah kita tahu kalian. arah. Tunggu dulu, sabar kau. Ya. Tengok teman-teman ya. Kau tahu nggak perikop ayat ini? Tahu kau perikop ayat ini? Kutanya dulu, tahu nggak perikop ayat ini? Kasih tahu dulu ayat mana? Lagi ada Alkitab. Nggak, tunggu dulu. Matius pasal 10 nomor 34. Buka, baca perikopnya. Nah, kau pun kena di perikopnya. Matius 10 ya, sebentar dulu kau. Ya. Matius 10, Yesus memanggil ke-12 rasul. Bentar. Kau baca di ayat ke-34-nya. Itu satu perikop beda tuh. Matius pasal 10 34, satu perikop itu sampai ayat ke-42. Matius 10 itu pasalnya banyak, perikopnya banyak. Baca sampai ayat 42, satu perikop itu. Kau baca perikopnya dulu Gabriel. Apa itu judulnya itu? Judulnya aja udah ngeri kali, bah. Dulu kamu ngomong, tenang dulu kau. Yang Tadi kau suruh aku menunjukkan samamu. Sekarang kau suruh aku diam. Nah, inilah kalian Kristen nih. Pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Nah, itu perikopnya kan. Tuhanmu memisah-misah orang. Kau baca ayatnya. Dulu. Jangan jadi kau langsung nerangkan. Jangan kau langsung kau simpulkan. Sabar dulu kau. Ya udah kau baca saja. Ayat Kau berapa jelaskan. tadi yang kau masukkan itu? Bacalah satu perikop. Kau jangan minta ayatnya sama aku. Jangan comot ayat. Kau yang suruh aku baca perikop. Giliran kau nggak mau baca satu perikop. Lucu si Gabriel ini. Kau yang baca satu perikop ayat itu Gabriel. Kok aku pula. Tadi giliran aku baca satu ayat, kau suruh baca satu perikop. Giliran kau udah baca di kitabmu, kau yang nggak mau baca satu perikop. Ada-ada aja lah teman-teman kita karesteng ini loh. Dia yang mau menjelaskan, aku pula disuruhnya baca satu perikop. Aku aja hafal perikopnya apa. Tuhanmu memisahkan orang. Nah itu baru ku bilang, merusak peradaban, memisah-misahkan orang. Baca sendiri kitabmu. Jangan saya yang kau suruh baca, karena kok mencret, kabur. Udah tahu dia perikopnya, Tuhan yang memisahkan orang. Apa kau mau baca ayat setelahnya tetap begitu bunyinya, nggak berubah dia. Nggak berubah aku bilang. Memang begitu perikopnya nih. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan. Jangankan orang negara satu dengan negara lain. Ini bapak sama ibunya jadi pisah sama Yesus. Kami diwajibkan silaturahim, kalian disuruh berpisah. Sekarang kalian bilang, apa kau baca satu perikop itu? Satu perikop itu aja judulnya Yesus membawa pemisah bagaimana mengikuti Yesus. Nah, itulah aku bilang. Ada ayatnya di kitabmu. Bukan aku yang menyimpulkan. Inilah aku bilang. Kalian itu sebelum berhadapan dengan Bunda Gembala ini, yang seorang muslimah ini yang diwajibkan belajar dan kritis ini, persiapkan mental kalian dulu. Minum obat cacing dulu. Minum obat ambeien dulu, biar nggak turun-turun ngelicin di sini duduk. Karena Bunda Gembala ini adalah seorang wanita yang tidak akan pernah mengalah kalau tidak salah. Apalagi membawa kebenaran, datanya ada lengkap satu perikop. Kau pikir aku suka kutip-kutip ayat gitu? Enggak suka aku. Janda, apa salahnya janda? Tuhanmu aja suka pesundal, apalagi janda. Kau tengok itu, pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan kau hina-hina janda. Janda semakin di depan, tau kau? Nanti mamakmu dijandai bapakmu, tau kau? Apa salahnya janda?
Hah? Apa salahnya janda? Hah? Berdosa jadi janda di agamamu? Iya, hina kalau jadi janda di agamamu. Hah? Ngeri kali agamamu ya dek ya. Janda pun kau hina. Kami janda disantuni, dinikahi. Barang siapa yang menikahi janda, apalagi janda berkualitas yang semakin terdepan kayak aku, ini banyak pahalanya. Berjuang juga untuk agama Allah. Makan pun sedikit, nggak banyak. Uang belanja nggak banyak minta. Malah beruntung orang dapat janda kayak aku nih, janda berkualitas. Ya, manis lagi, pintar lagi. Apa rendahnya aku sebagai janda? Hah? Lebih baik aku jadi janda berkualitas daripada kalian punya laki kelakuan kayak Dajjal, kayak si Lina Wijaya bukan janda, kerajaan bersundal. Apa aku kayak ratu aku kan? Makasih Bang Popmi. Apa masalahnya dengan janda? Itu si Lina Wijaya bukan janda, aku janda. Depan si Cecen tapi untuk supaya bisa buka celana. Si Agatha tuh menjanda juga kemarin, baru dapat laki di TikTok setelah dibotok mukanya. Apa pula kalian ini janda pula kalian hina? Ay mak. Ada-ada ya kalian. Lina Wijaya buka celana itu, bini orang itu, Agatha itu baru kemarin selesai janda itu, setelah ada botok, enggak mukanya peta. Aku apa masalahnya? Jandaku adalah pilihan, janda berkualitas. Banyak yang mau sama aku, cuman aku aja milih-milih. Kau pikir maunya aku sama orang? Milih aku bos, walaupun kayak gini-gini milih aku, ya. Aku jadi laki aja sekarang milih, apalagi cari Tuhan. Tahu kalian musik DJ kan? Aku mau sholat zuhur habis ini ya. Apapun kalian hujat, apa-apa ya kalian. Mama kalian jangan-jangan jandanya. Gini loh bro, jangan merendahkan gender, jangan merendahkan status sosial. Nampak kali agamamu rasis, dek. Jangan kayak gitu. Anak-anak Tuhan kok rasis? Mentang-mentang Tuhan kalian orang Yahudi gitu. Mak, itu namanya adalah rasis. Aku janda-janda gini, aku nggak minta sama kau, nggak merugikan kau. Lebih baik aku janda daripada jadi bini orang tapi kelakuan durjana. Lebih baik menjanda aku. Apa kau? Ceder kon. Ini mau sholat. Udah mau sholat, gantian Nandar. Cengsip. Aku mau jemput, ntar dulu aku mau jemput anakku. Dan nanti aja habis zuhur ya. Closing statement ya. Baik teman-teman, ya kalau mereka tidak mampu membantah argumen yang diserang personalnya, ya jandalah yang diserangnya. Untung muka aku nggak bopak-bopak kayak Agatha itu. Kalau nggak dari habis aku dihujat sama Oten. Untung wajahku manis dikasih Allah Subhanahu Wa Taala gini. Nggak bisa mereka menghujat muka aku karena aku manis. Bahkan mereka jadikan muka aku fetish seksual mereka. Buktinya mereka simpan foto-foto yang diedit dengan toket. Itu kelakuan Oten tuh. Saking mereka memuji wajahku yang manis ini dari Allah ini, mereka jadikan foto-foto yang ada gambar toketnya, mereka simpan di handphone mereka masing-masing untuk mencolok. Itu. Sementara si Agatha mukanya bopeng, perlu pakai botok biar dapat laki di TikTok, baru kemarin laku. Kemarin tuh janda dia. Sopi Kutul janda, kerja 2 sip. Kalau dia bukan janda, ngapain dia kerja? Pasti ada lakinya yang membiayai. Bener gak Nandar? Sopi Kutul itu janda. Mungkin bukan janda kali, dibuang laki. Hey, gitu ya. Udahlah ya, daripada aku banyak kali membongkar aib apologet kalian, semakin nangis kalian ku buat nanti ya. Sedih aku liatnya, kasihan aku liatnya ya. Baiklah, itulah yang bisa kita tunjukkan teman-teman. Bagaimana judul kali ini sesuai dengan peradaban, sesuai dengan realitas bahwa mereka suka kejang, tantrum dan ayan. Sulit menyadarkan bahwa kepada monyet bahwa berlian itu lebih berharga daripada pisang. Monyet tetap akan pilih pisang ya, seperti itu. Saya close untuk di YouTube Mesia X Unirifa. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahkotanya. Nandar nggak dapat Nandar nggak dapat Nanda nggak dapat Nanda nggak dapat Nanda nggak dapat Nanda nggak dapat soalnya Nandar botak. Makanya lu buka kamera biar orang ngasih kepala lu jadi berlian, bagi apa jadi itu. Kalau gua kan ada ini nih, ada kalau gua kan ada ininya tuh, ada apa namanya, ada mahkotanya tuh. Lu karena botak atau licin. Ya mana tau pas diletakin licin jatuh dia. Oh iya, lupa kan botak ya. Iya, kalau aku kan memang, ya kan Nandar, coba gue tanya sama lu Nandar, menurut lu janda kayak gua ini gimana, berkualitas atau enggak? Berkualitas. Wah, kan Nandar? Iya bilang. Coba. Aku juga kalah ilmunya. Nah itu. Terpaksa Nandar bilang iya. Ya udah.
Terima kasih Gitu. ya. Uni, ya. Kok mirip Cakra ya Uni mau Nandarin closing. lama-lama ya. Kayak Paulus aku. Ya udah closing. Ya udah teman-teman, makasih ya yang sudah Aku mau sholat tetap duhur, bayar, mau azan. yang sudah ngegip Uniripa, makasih banyak. Tabarakallah. Yang sudah ngegip aku, makasih ya. Oke, nanti habis zuhur atau habis asar atau gampang lah nanti kalau ada saya live mungkin Uniripa juga saya calling ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bang Yes. Fahmi, makasih Bang Fahmi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Tutup ilaha nih. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.